Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu, uh, mata kuliah Sistem Konversi Energi yang akan membahas atau mempresentasikan tentang turbin Pelton pada pembangkit listrik tenaga air. Kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Dimas Pandu Asadela, kedua Dani Okta Mahendra, tiga M. Adi Chandra, dan yang keempat yaitu Zaki Abdul Rafi. Next. Berikut adalah latar belakang. Salah satu mesin konversi energi adalah turbin air. Dalam sebuah sistem PLTA, turbin air merupakan salah satu peralatan utama selain generator. Turbin air adalah alat yang dirancang untuk merubah energi potensial air menjadi energi puntir. Energi puntir inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dari berbagai konversi energi, pengkonversian energi air menjadi listrik merupakan konversi energi paling sederhana yang sering diterapkan dalam sistem konversi dalam sehari-hari. Next. Selanjutnya, permasalahan yang ditentukan. Permasalahan yang ditemukan. Pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik adalah penerapan konversi energi yang paling mudah diterapkan di berbagai wilayah dengan geografis yang berbeda di setiap daerahnya. Seperti halnya di foto, di kawasan pedesaan atau sungai, itu terdapat aliran air yang dapat dimanfaatkan menjadi turbin air atau pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan di kota yang memanfaatkan bandar-bandar atau selokan dengan arus air, itu juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau pemanfaatan konversi energi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adi. Kepada Adi disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat turbin Pelton itu sendiri. Tujuan turbin Pelton ini yaitu meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi PLTA dalam penyaluran listrik di berbagai daerah dengan kondisi geografis yang beragam. Selain itu yaitu turbin Pelton memiliki manfaatnya yaitu yang pertama turbin Pelton memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengubah energi air menjadi energi mekanik. Manfaat kedua yaitu turbin Pelton memiliki kinerja yang stabil yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi operasi. Manfaat yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam variasi aliran. Turbin Pelton ini dapat beroperasi efektif dalam berbagai tingkat aliran air, mulai dari aliran tinggi hingga aliran yang rendah. Yang keempat yaitu dampak lingkungan yang rendah. Penggunaan turbin Pelton dalam pembangkit listrik tenaga air memiliki dampak lingkungan yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa alternatif lainnya. Selanjutnya, manfaatnya yaitu biaya operasionalnya rendah. Dalam jangka panjang, turbin Pelton dapat menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah. Yaitu yang keenam yaitu sumber energi terbarukan. Sebagai pembangkit listrik tenaga air, turbin Pelton menggunakan sumber energi terbarukan dalam bentuk energi kinetik. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas aplikasi. Terus selain digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air, turbin Pelton ini juga dapat diterapkan dalam aplikasi lain seperti penyediaan tenaga untuk penggalian, pertanian, dan industri proses yang memerlukan tenaga mekanis.
Selanjutnya, dasar teori. Dasar teori pengembangan turbin Pelton melibatkan beberapa prinsip-prinsip dasar dalam dinamika fluida, mekanika fluida, dan mekanika mesin. Ada beberapa prinsip yaitu prinsip kinetika fluida, yaitu pengembangan turbin Pelton bergantung pada pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip kinetika fluida. Yang kedua yaitu hukum kekekalan energi, yaitu turbin Pelton mengoperasikan prinsip kekekalan energi di mana energi kinetik dan energi potensial air diubah menjadi energi mekanik melalui proses yang efisien. Yang ketiga yaitu ada mekanika fluida, yaitu konsep-konsep dalam mekanika fluida seperti tekanan dinamis, tekanan statis, dan gesekan fluida juga diterapkan dalam pengoperasian turbin Pelton ini. Yang keempat ada desain sistematik, yaitu pengembangan turbin Pelton melibatkan pendekatan desain yang sistematis yang mencangkup pemilihan material, geometri sudu, dan distribusi aliran air. Selanjutnya ada teknologi manufaktur, yaitu pengembangan turbin Pelton ini juga melibatkan teknologi manufaktur yang canggih untuk memproduksi sudu-sudu turbin dengan presisi yang tinggi. Proses manufaktur seperti pemotongan, pengeboran, dan pemodelan material harus dipahami dengan baik. Yang keenam yaitu simulasi komputer. Penggunaan simulasi komputer seperti analisis elemen hingga simulasi aliran fluida komputasional membantu dalam pembangunan dan perbaikan desain turbin Pelton. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dani. Kepada Dani disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah desain alat. Berikut adalah uraian bagian-bagian komponen turbin Pelton beserta fungsinya. Yang pertama ada spear yang berfungsi untuk mengontrol semburan air yang keluar dari nozzle. Dengan mengatur posisi spear, dapat mengubah kecepatan dan volume air yang disemprotkan ke runner turbin. Ini memungkinkan untuk dapat mengontrol kecepatan dan daya output turbin agar dapat beroperasi secara lebih efisien dan fleksibel. Yang kedua ada nozzle. Pada nozzle air dialirkan dari penampang melalui penstop yang pada ujungnya sudah diberi nozzle. Dengan adanya nozzle, maka terbentuklah jet air yang berkecepatan tinggi. Nozzle berfungsi untuk mengontrol semburan air. Di dalam nozzle sudah dilengkapi stopper berupa jarum yang dapat diatur. Yang ketiga ada support yang berfungsi untuk menopang dan mendukung komponen-komponen turbin yang lainnya seperti memberikan kestabilan agar bagian turbin tetap pada posisi yang tepat, mengurangi getaran yang bisa merusak komponen turbin, serta mengurangi umur operasionalnya. Yang keempat ada stopper yang berfungsi untuk mengarahkan aliran air dari bendungan menuju ke turbin. Yang kelima ada braking jet yang berfungsi untuk menghentikan turbin. Ini sangat penting untuk memastikan operasi turbin yang aman dan efisien. Misalnya saat turbin perlu dihentikan untuk pemeliharaan atau ada kondisi darurat. Yang keenam ada bucket. Bucket adalah bagian dari runner yang berbentuk seperti dua buah bola elip yang terpotong setengah dan memiliki dinding pemisah yang dinamakan splitter. Yang ketujuh ada runner, adalah bagian dari turbin yang dapat berputar dan berbentuk seperti cakram yang melingkar. Runner dilengkapi dengan bucket yang berbentuk seperti dua buah bola elip yang terpotong setengah. Berfungsi untuk menerima semburan air bertekanan tinggi yang keluar dari nozzle dan mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Yang kedelapan ada casing, berfungsi untuk penutup atau pelindung utama dari komponen-komponen dalam turbin. Casing juga berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida ke dalam rotor dan juga sebagai keamanan.
terlindung dari percikan air, dan sebagai jalan untuk pembuangan air. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dani. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Zaki. Pada Zaki disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Dani tadi, yaitu cara kerja alat. Turbin Pelton bekerja dengan sangat sederhana, yaitu dengan energi potensial air. Energi potensial air dari penampung atas dialirkan melalui pensok. Kemudian air menjadi bertekanan tinggi. Saat sampai di nozzle, air akan keluar dari nozzle menjadi energi kinetik air, berupa semburan air bertekanan. Selanjutnya, semburan air tepat mengenai dinding pemisah bucket atau splitter, sehingga terpisah menjadi dua aliran. Perubahan momentum ini menciptakan impuls pada bilah turbin, sehingga menghasilkan torsi dan putaran di turbin. Saat turbin berputar, energi mekanik turbin atau perputaran turbin dihubungkan ke generator. Kemudian generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Perancangan turbin Pelton ini dimulai dengan melakukan pengenalan dan identifikasi. Pertimbangan dengan melihat faktor keamanannya untuk dapat menyajikan hasil rancangan dengan baik. Begitu juga dengan material yang digunakan dalam perancangan turbin Pelton. Dalam perancangan dibutuhkan massa jenis atau density. Untuk menentukan berat jenisnya, massa jenis merupakan massa suatu benda per satuan volume. Sedangkan berat jenis benda adalah berat suatu benda dalam satuan volume. Berat mempunyai arah. Berat suatu benda dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Dan ini adalah analisis biaya pembuatan turbin Pelton. Dan hasil harga totalnya yaitu 1.125.000. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mempresentasikan atau memberikan materi, mulai dari awal tadi Adi, Dani, dan kemudian Zaki. Baiklah, sebelum kami menutup, apabila ada kesalahan atau materi yang belum sesuai, boleh disampaikan melalui kolom komentar pada channel ini. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.